Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Nafisa Dian Aprilia. Di sini saya dan juga rekan saya akan sedikit menjelaskan tentang sebuah materi, yaitu sejarah pramuka Indonesia dan juga sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka Indonesia. Scouting dikenal di Indonesia dengan istilah kepramukaan. Dikembangkan oleh Lord Baden-Powell sebagai cara membina kaum muda di Inggris yang terlibat dalam kekerasan dan tindak kejahatan. Beliau menerapkan scouting secara intensif kepada 21 orang pemuda dengan berkemah di Pulau Bronsey selama 8 hari pada tahun 1907. Pengalaman keberhasilan Baden-Powell sebelum dan sesudah perkemahan di Bronsey ditulis dalam buku yang berjudul Scouting for Boys. Melalui buku Scouting for Boys itulah kepanduan berkembang termasuk di Indonesia. Pada kurun waktu tahun 1950 sampai 1960, organisasi kepanduan tumbuh semakin banyak jumlah dan ragamnya. Bahkan di antaranya merupakan organisasi kepanduan yang berafiliasi pada partai politik. Tentunya hal itu menyalahi prinsip dasar dan metode kepanduan. Keberadaan kepanduan seperti ini dinilai tidak efektif dan tidak dapat mengimbangi perkembangan zaman serta kurang bermanfaat dalam mendukung pembangunan bangsa dan pembangunan generasi muda yang melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa. Keberadaan kepanduan seperti ini dinilai tidak efektif dan tidak dapat mengimbangi perkembangan zaman serta kurang bermanfaat dalam mendukung pembangunan bangsa dan juga pembangunan generasi muda yang melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa. Memperhatikan keadaan yang demikian itu dan atas dorongan para tokoh kepanduan saat itu, serta bertolak dari ketetapan MPRS nomor 2/MPRS/1960, Presiden Soekarno selaku mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 memberikan amanat kepada pimpinan Pandu di Istana Merdeka. Beliau merasa berkewajiban melaksanakan amanat MPRS untuk lebih mengefektifkan organisasi kepanduan sebagai satu komponen bangsa yang potensial dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, beliau menyatakan pembubaran organisasi kepanduan di Indonesia dan meluburnya ke dalam satu organisasi gerakan pendidikan kepanduan yang tunggal bernama Gerakan Pramuka, yang diberi tugas melaksanakan pendidikan kepanduan kepada anak-anak Indonesia dan juga pemuda Indonesia. Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa dibentuk dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961. Meskipun gerakan pramuka keberadaannya ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961, namun secara resmi gerakan pramuka diperkenalkan kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961. Sesaat setelah Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji Gerakan Pramuka dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Sejak itulah maka tanggal 14 Agustus dijadikan sebagai hari ulang tahun Gerakan Pramuka. Perkembangan gerakan pramuka mengalami pasang surut dan pada kurun waktu tertentu kurang dirasakan pentingnya oleh kaum muda. Akibatnya, pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan tidak optimal. Menyadari hal tersebut, maka pada peringatan Hari Ulang Tahun Gerakan Pramuka ke-45 tahun 2006, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan revitalisasi Gerakan Pramuka.
pelaksanaan revitalisasi gerakan pramuka yang antara lain dalam upaya pemantapan organisasi gerakan pramuka telah menghasilkan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nala Zulfa Khotijah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka dunia. Sejarah gerakan pramuka dunia dimulai pada tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell, seorang letnan jenderal angkatan bersenjata Britania Raya, dan William Alexander Smith, pendiri Boys Brigade, mengadakan perkemahan kepanduan pertama di Kepulauan Browse, Inggris. Ide untuk mengadakan gerakan tersebut muncul ketika Baden-Powell dan pasukannya berjuang mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan dari serangan tentara Boer. Ketika itu, pasukannya kalah besar dibandingkan tentara Boer. Untuk mengakalinya, sekelompok pemuda dibentuk dan dilatih untuk menjadi tentara sukarela. Tugas utama mereka adalah membantu militer pertahanan kota. Mereka mendapatkan tugas-tugas yang ringan tapi penting. Misalnya, mengantarkan pesan yang diberikan Baden-Powell ke seluruh anggota militer di kota tersebut. Pekerjaan itu dapat mereka selesaikan dengan baik sehingga pasukan Baden-Powell dapat mempertahankan kota Mafeking selama beberapa bulan. Sebagai penghargaan atas keberhasilan yang mereka dapatkan, setiap anggota tentara sukarela tersebut diberi sebuah lencana. Gambar dari lencana ini kemudian digunakan sebagai logo dari Gerakan Pramuka Internasional. Keberhasilan Baden-Powell mempertahankan kota Mafeking membuatnya dianggap menjadi pahlawan. Dia kemudian menulis judul buku yang berjudul Ice to Scouting dan menjadi buku terlaris saat itu. Pada tahun 1906, Ernest Thompson Seton mengirimkan Baden-Powell sebuah buku karyanya yang berjudul The Big Bad Roll of the Working Indians. Seton, seorang keturunan Inggris Kanada yang tinggal di Amerika Serikat, sering mengadakan pertemuan dengan Baden-Powell dan menyusun rencana tentang suatu gerakan pemuda. Pertemuannya dengan Seton tersebut mendorongnya untuk menulis kembali bukunya Ice to Scouting dengan versi baru yang diberi judul Boys Patrols. Buku tersebut dimaksudkan sebagai buku petunjuk kepanduan bagi para pemuda ketika itu. Kemudian untuk menguji ide-idenya, dia mengadakan sebuah perkemahan untuk 21 pemuda dari berbagai lapisan masyarakat selama seminggu penuh, dimulai pada tanggal 1 Agustus di Kepulauan Browse, Inggris. Metode organisasinya menjadi kunci dari pelatihan kepanduan yang dilakukannya. Sistem ini seharusnya para pemuda untuk membentuk beberapa kelompok kecil, kemudian menunjuk salah satu di antara mereka untuk menjadi ketua kelompok tersebut. Setelah bukunya diterbitkan dan perkemahan dilakukannya berjalan dengan sukses, Baden-Powell pergi untuk sebuah tur yang direncanakan oleh Arthur Persson untuk mempromosikan pemikirannya ke seluruh Inggris. Dari pemikirannya tersebut dibuatlah sebuah buku berjudul Scouting for Boys yang saat ini dikenal sebagai buku panduan kepramukaan, edisi pertama. Saat itu, Baden-Powell mengharapkan bukunya dapat memberikan ide baru untuk beberapa organisasi pemuda yang telah ada. Tapi yang terjadi, beberapa pemuda malah membentuk sebuah organisasi baru dan meminta Baden-Powell menjadi pemimpin mereka. Ia pun setuju dan mulai mendorong mereka untuk belajar dan berlatih serta mengembangkan organisasi yang mereka didirikan tersebut. Seiring dengan bertambahnya jumlah anggota, Baden-Powell semakin kesulitan membimbing mereka. Ia membutuhkan asisten untuk membantunya. Oleh karena itu, ia merencanakan untuk membentuk sebuah pusat pelatihan kepemimpinan bagi orang dewasa. Pada tahun 1919, sebuah taman di dekat London dibeli sebagai lokasi pelatihan tersebut. Ia pun menulis buku baru yang berjudul Ice to Scout Martyrship dan beberapa buku lainnya yang kemudian ia kumpulkan dan disatukan dalam buku berjudul Roving to Success for Rover Scout pada tahun 1922.
Perkembangan gerakan pramuka tak lama setelah buku Scouting for Boys diterbitkan, pramuka mulai dikenal di seluruh Inggris dan Irlandia. Gerakannya sendiri secara perlahan tapi pasti mulai dicoba dan diterapkan di seluruh wilayah kerajaan Inggris dan koloninya. Unit kepanduan di luar wilayah kerajaan Inggris yang pertama diakui keberadaannya, dibentuk di Gibraltar pada tahun 1908 yang kemudian diikuti oleh pembentukan unit lainnya di Malta. Kanada ialah koloni Inggris pertama yang mendapat izin dari kerajaan Inggris untuk mendirikan gerakan kepanduan, diikuti oleh Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Chili adalah negara yang di luar Inggris dan koloninya yang membentuk gerakan kepanduan. Parade pramuka pertama diadakan di Crystal Palace, London pada tahun 1910. Parade tersebut menarik minat pada remaja Inggris, tidak kurang dari 10.000 remaja pada putri tertarik bergabung dan kegiatan kepanduan. Pada 1910, Argentina, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, India, Meksiko, Belanda, Norwegia, Rusia, Singapura, Swedia, dan Amerika Serikat tercatat telah memiliki organisasi kepramukaan. Semenjak didirikan, gerakan pramuka yang memfokuskan program pada remaja usia 11-18 tahun telah mendapat respon dan yang menggembirakan. Anggota bertambah dengan cepat. Kebutuhan program pun dengan sendirinya bertambah. Untuk memenuhi keinginan dan ketertarikan pada generasi muda pada saat itu, Gerakan Pramuka menambah 4 program dalam organisasinya untuk melebarkan lingkup keanggotaan Gerakan Pramuka. Keempat program tersebut meliputi pendidikan generasi muda usia dini, usia remaja, pendidikan kepanduan putri, dan pendidikan kepemimpinan bagi pembina, program untuk golongan siaga, unit kesatuan karya, dan penegak mulai disusun pada akhir tahun 1910 di beberapa negara. Terkadang kegiatan-kegiatan tersebut hanya berawal di tingkat lokal yang dikelola dalam skala kecil, baru kemudian diakui dan diadopsi oleh kuartet nasional. Kasus serupa terjadi pada pendirian golongan siaga di Amerika Serikat, di mana program golongan siaga telah dimulai sejak 1911 di tingkat ranting, namun belum mendapatkan pengakuan hingga 1930 sejak awal didirikannya gerakan kepanduan. Para remaja putri telah mengisyaratkan besarnya minat mereka untuk bergabung. Untuk mengakomodasi minat tersebut, Agnes Baden-Powell, adik dari Bapak Kepanduan Sedunia, Robert Baden-Powell, pada tahun 1910 ditunjuk menjadi presiden organisasi kepanduan putri pertama di dunia. Agnes pada awalnya menamakan organisasi tersebut Rosebud yang kemudian berganti menjadi Brownies pada 1914. Agnes mundur dari kursi presiden pada tahun 1917 dan digantikan oleh Olave Baden-Powell, istri dari Lord Baden-Powell. Agnes tetap menjabat sebagai wakil presiden hingga ia meninggal pada usia 86 tahun. Pada waktu tersebut, kepanduan putri telah diposisikan sebagai unit terpisah dari kepanduan pria. Hal tersebut dilakukan menimbang norma sosial yang berlaku pada saat tersebut. Pada era 90-an, banyak organisasi kepanduan di dunia yang saling bekerja sama antara unit putra dan putri untuk memberikan pendidikan kepanduan. Program awal bagi pendidikan pembina diadakan di London pada tahun 1910 dan di Yorkshire pada tahun 1911, namun Baden-Powell menginginkan pendidikan tersebut dapat dipraktekkan semaksimal mungkin. Hal tersebut berarti bahwa dalam setiap pendidikan diperlukan praktek lapangan semisal berkemah. Hal ini membimbing pembentukan kursus Worldback akibat Perang Dunia I. Pendidikan Worldback bagi para pembina tertunda pada tahun 1919. Pada tahun tersebut diadakan kursus Worldback pertama di Gilwell Park. Pada saat ini, pendidikan bagi pembina telah beragam dan memiliki cakupan yang luas. Beberapa pendidikan yang cukup terkenal bagi pembina antara lain: A. Pendidikan dasar, pendidikan spesifik
golongan, hingga kursup. B. Word package. C. Scouting Canterbury. Beginilah yang dapat saya sampaikan untuk sejarah pramuka Indonesia, bisa dijelaskan oleh teman saya yaitu Nafiza Dian Aprilia. Terima kasih.